Keajaiban hidup akan datang menghampirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, "Ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah?" Kata Allah, "Itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku." Kemudian para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia." Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus?" Kata Nabi apa? Tidak, itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali minimal 40 malam. Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam kita perlu melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba amalkan itu. Itu namanya sana. Ada lagi sana yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk, aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar ya di rumah. Terus dia datang ke Rasulullah minta pembantu, minta asisten rumah tangga. Terus Rasulullah bilang gini, "Wahai Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada asisten?" Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 1 kali, dan membaca 3 surat terakhir Al-Qur'an 1 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada asisten rumah tangga, kata Nabi. Maka sejak saat itu Sayyidah Fatimah mendawamkan zikir ini. Dan sejak saat itu juga Sayyidah Fatimah tidak lagi merasa bosan dan lelah. Jadi semua teman-teman yang ada di Hong Kong kayaknya wajib punya zikir Fatimah namanya. Karena kan kerjaan kita lumayan berat kan? Berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua, bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan zikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca zikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalannya. Nanti pagi hari baca Al-Waqiah. Gak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir gini ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang ini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah.
Kita memang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang nggak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah nggak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang good looking, yang kaya. Nggak mungkin saya yang kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu kan logika kita. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang nggak mungkin, tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas, Ustaz saya udah nggak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh nggak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran, udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan mengetuk pintu langit. Sholawat yang banyak. Seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali bersalawat kepada Rasul, terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa biasanya salawat dulu. Saya suka sekali salawat ya Rasul. Kam aj'aluha laka ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya lagi berdoa, bagian salawat saya itu berapa bagian ya Rasulullah? Kata Nabi, masyikta, terserah kamu. Mau berapa bagian salawat dalam doa kamu? Ya Rasulullah, ar-rubu' seperempat. Sehingga 3/4-nya adalah doa, seperempatnya salawat. Kata Nabi, masyikta inzita fahiya khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah maka itu lebih baik. An-nisf setengah ya Rasulullah, terserah kamu, kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Terus kata dia, sulusain 2/3 ya Rasulullah, terserah kamu, kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah salawat. Tidak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung ke doanya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya doanya template banget. Udah doanya template, tilawatnya juga template. Apa tilawat template-nya? Qul huwallahu ahad. Selalu yang dibaca dalam sholat Al-Ikhlas. Sesekali kalau nggak Al-Ikhlas nyasar gitu kan ya. Al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'alil arda. Pindah ke surat An-Naba. Jadi kalau doa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa, puji-puji Allah dulu, as-sana'u 'ala Allah. Kemudian setelah sana, sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Nggak ada lagi doa apa-apa. Nggak meminta ya Allah beri saya ini, beri saya itu. Enggak, cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Padahal dia gak minta, cuma salawat aja, tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah, saking dahsyatnya salawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah salawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi salawat yang banyak, mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi 1/2, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Bumi Hanin. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri sudah mengamalkan itu.
Saya sendiri udah mengamalkan, saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita, dulu ketika baru datang ke Bandung, saya ngelamar kerja untuk jadi pengajar, itu nggak ada yang terima. Di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nolak. Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat, lumayan jelek sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Memang Allah takdirkan saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Masya Allah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris kemarin udah kesana, sampai gempor lutut Bunda Nuris udah kesana. Itu sekolah gratis. Oh berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak ngajar sana sini, karena Allah pengen saya justru bukan ngajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama Sekolah SMA Al-Mu'min Sociopreneur High School. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana, daripada nganggur saya nulis buku kan. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya, nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit nolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak, saya terbitin 1000 eksemplar, nggak sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuman gak akan pernah berkembang. Sedangkan zona sulit, zona yang menantang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya banyak kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang dua aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, emang gak akan pernah terlalu banyak menangis, gak ada yang deg-degan, gak kayak roller coaster yang ditarik naik turun. Flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih kerasa ya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam teriak-teriak, itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Ngantuk, akhirnya tidur ya. Maka itulah hidup, pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi, maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan, oh benar ya, dikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban-keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota, karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama umum. Setiap hari ngelihat sampah, setiap hari ngecium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman, bukan yang elit tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau konten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nuris ke rumah saya. Nggak tahu Bunda Nuris nyaman nggak di rumah saya, kayaknya nggak nyaman ya, karena nggak nginep ya. Cuma sebentar, langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nuris. Bunda Nuris kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab gitu kali ya. Kalau saya gaya-gayanya gaya-gaya anak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah akhirnya punya rumah dengan desain
kafe industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah terus ada dari tadi. Yang di belakang halamannya itu ada stable berkuda. Itu kan gak gampang. Dengan zikir, dengan amalan pengetuk pintu langit, tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah, di belakangnya ada stable berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stable sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit, nggak perlu lagi datang ke stable orang nyewa segala macam, nggak perlu juga datang ke gedung sate naik kuda bayar 50.000. Jadi kayak Nanti kan banyak keajaiban, itu salah satunya adalah dengan amalan pengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya. Karena saya adalah anak orang miskin banget, ayah saya adalah tukang pangkas, ibu saya ibu